wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Padironto Negara, NIM F1C019-129. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian yang berjudul analisis pengaruh variasi temperatur dan waktu pengeringan terhadap efisiensi dan laju pengeringan gabah menggunakan mesin rotary dryer dengan pemanas gas LPG. Oke, kita masuk ke latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, salah satunya gabah. Gabah ini merupakan salah satu produk yang banyak dihasilkan, tapi proses pengeringan gabah ini masih menggunakan cara tradisional yang mana membutuhkan waktu yang lama dan juga sangat bergantung pada cuaca. Salah satu untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu menggunakan mesin pengering konvensional yang dalam hal ini yaitu mesin rotary dryer. Okay, next, permasalahan. Nah, berdasarkan latar belakang, disimpulkan permasalahan yang timbul yaitu adalah bagaimana pengaruh temperatur dan waktu terhadap efisiensi dan laju pengeringan pada proses pengeringan gabah. Untuk agar permasalahan tidak melebar dan tujuan dari penelitian terarah, maka masalahnya dibatasi. Sini ada 7 batasan masalah. Yang pertama, jenis gabah dianggap sama. Kemudian gabah dengan kadar air 18 sampai 30%. Kemudian kapasitas beban untuk mesin pengering nanti itu adalah 10 kg dengan putaran drum 10 rpm menggunakan satu exhaust fan sebagai luaran atau untuk mempercepat laju aliran udara. Kemudian variasi temperatur itu 50, 60 dan 70 derajat Celcius. Kemudian variasi waktu yaitu 60, 120 dan 180 menit. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh temperatur dan waktu terhadap efisiensi dan laju pengeringan gabah. Kemudian mengetahui berapakah temperatur dan waktu yang efisien pada proses pengeringan gabah. Kemudian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran sejauh mana sih pengaruh temperatur dan waktu terhadap efisiensi dan laju pengeringan gabah. Kemudian yang kedua, menerapkan teknologi pengeringan yang efisien. Yang ketiga, diharapkan dapat memberikan informasi terkait temperatur dan waktu yang efisien pada pengeringan gabah. Kemudian yang terakhir, bisa menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Adapun hipotesa atau dugaan awal yang ingin dibuktikan pada penelitian ini adalah dengan variasi temperatur 50, 60 dan 70 derajat Celcius dan juga variasi waktu 60, 120 dan 180 menit dengan putaran drum konstan 110 rpm, apakah berpengaruh terhadap efisiensi dan laju pengeringan gabah dengan bantuan exhaust fan sebagai untuk mempercepat pergerakan udara pengeringan. Nah, semakin tinggi temperatur yang diberikan, maka akan semakin cepat laju pengeringan yang terjadi. Begitu juga sebaliknya. Tapi apabila temperatur ini terlalu tinggi atau terjadinya overheat, maka nanti cenderung pada hasilnya bakal merusak. Contohnya gabah yang dihasilkan itu kurang maksimal. Dan juga waktu juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan laju pengeringan. Begitu juga jika temperatur terlalu rendah, laju pengeringan akan semakin lambat. Sehingga temperatur dan waktu sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan laju pengeringan gabah pada proses pengeringan gabah. Yang menjadi tinjauan pustaka dari penelitian ini ada 7. Yang pertama, Akbar 2021 yaitu melakukan penelitian tentang analisis pengaruh variasi kecepatan putaran dan temperatur pada proses pengeringan biji jagung menggunakan mesin rotary dryer dengan pemanas gas LPG. Kemudian kedua, Muin dan kawan 2018 melakukan penelitian tentang desain dan pengujian alat pengering gabah rotary dengan memanfaatkan bahan bakar sekam gabah. Kemudian yang ketiga, Effendi dan kawan 2019 prototipe rotary dryer dengan bahan bakar biomasa ditinjau dari pengaruh variasi laju alir udara dan durasi waktu pengeringan terhadap laju pengeringan jagung. Yang keempat, ada Mustafa dan kawan 2021 penelitian tentang pengaruh variasi putaran dan temperatur drum terhadap hasil pengeringan gabah. Yang kelima, Mufti dan kawan-kawan 2018 yaitu analisa pengaruh variasi putaran dan temperatur drum terhadap hasil pengeringan kopi pada tipe drum dryer. Kemudian terakhir, Arianto dan Usman 2019 melakukan penelitian tentang analisis konsumsi bahan bakar mesin pengering padi mandiri. Kita masuk ke dasar teori gabah. Gabah merupakan salah satu produk pertanian yang banyak dihasilkan terutama di Indonesia ini. Pada umumnya gabah dengan air sekitar 21 sampai 26% untuk yang baru selesai panen. Untuk
agar bisa disimpan, gabah harus mencapai kadar air 13-14%. Oleh karena itu maka dilakukan proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan mesin rotary dryer. Nah, mesin rotary dryer ini merupakan mesin pengering yang berbentuk sebuah drum dan berputar secara berkelanjutan dan dipanaskan dengan gasifier. Nah, pengeringan pada rotary dryer ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga produk yang dikeringkan bisa merata dan dapat mempercepat waktu pengeringan. Pengeringan ialah proses pemindahan atau mengeluarkan kandungan air yang berada di dalam satu bahan atau yang terkandung dalam satu bahan agar mencapai kandungan air terendah, yaitu tadi 13-14%. Tentu pengeringan itu mempunyai faktor pengaruhi. Nah, jadi faktor pengaruhi proses pengeringan ada 3 di sini. Menurut Desrosier 1977 mengatakan bahwa faktor yang dapat mengaruhi pengeringan yaitu sifat fisik dan kimia dari suatu bahan, terdiri dari bentuk, komposisi, ukuran, kadar air yang terkandung dalam bahan. Kemudian yang kedua, pengaturan geometris bahan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan alat yang digunakan. Dalam hal ini yaitu mesin rotary dryer sebagai pemindahan panas. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan karakteristik pemindahan panas alat pengering. Nah, kadar air ini merupakan kandungan air yang terkandung di dalam suatu bahan. Nah, untuk mengetahui kadar air adalah yaitu massa awal bahan dikurang dengan massa akhir. Kadar awal bahan dikurangi dengan massa air dibagi dengan massa awal kemudian dikali dengan 100%. Kemudian laju pengeringan. Proses pengeringan dipengaruhi oleh laju penguapan yang menjabarkan bagaimana kecepatan pengeringan berlangsung. Untuk mengetahui laju pengeringan ini adalah jumlah berat air yang diuapkan dibagi dengan waktu pengeringan. Kemudian efisiensi pengeringan. Nah, ada 2 jenis efisiensi. Yang pertama yang meliputi efisiensi pemanasan dan juga efisiensi penggunaan panas total. Nah, jadi untuk mendapatkan efisiensi adalah energi yang digunakan untuk menguapkan air dibagi dengan energi untuk memanaskan udara dikali dengan 100%. Diagram alir penelitian ini adalah yang pertama studi pustaka, yang kedua persiapan alat dan bahan, kemudian memvariasiin temperatur 50, 60 dan 70 derajat Celcius, kemudian memvariasiin waktu 60, 120 dan juga 180 menit, kemudian proses pengeringan gabah, memvariasi proses pengeringan selesai, lanjut ke hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Metode penelitian ini terdapat 3 metode penelitian dari penelitian ini. Yang pertama studi literatur, yaitu penelusuran pustaka dari jurnal, buku, tesis, skripsi, media dan media lainnya untuk penyusunan dasar teori dan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian studi eksperimen, yaitu melakukan penelitian langsung atau pengujian langsung terhadap objek penelitian. Kemudian analisis data, yaitu menganalisis data hasil penelitian dengan memperhatikan studi literatur juga studi eksperimen. Variabel penelitian. Pertama, variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang menjadi pusat utama dari penelitian, yaitu laju pengeringan dan juga efisiensi pengeringan. Kemudian variabel bebas. Variabel bebas ini yang bebas ditentukan oleh peneliti sehingga yang mengikat variabel terikat, yang mempengaruhi variabel terikat. Yang pertama temperatur yang divariasiin 50, 60 dan 70 derajat Celcius. Kemudian yang kedua waktu yang divariasiin 60, 120 dan juga 180 menit. Untuk mendukung proses pengeringan tentu dibutuhkannya alat dan bahan. Jadi alatnya adalah alat pengering rotary dryer sendiri. Kemudian yang kedua moisture meter untuk mengukur kadar air bahan. Kemudian timbangan untuk menimbang massa gabah dan juga massa gas yang digunakan. Kemudian stopwatch untuk mengukur waktu. Kemudian data logger dan thermocouple digunakan untuk mendata dan mencatat data. Kemudian kompor gas yang digunakan sebagai pemanas ruang pengering. Kemudian motor penggerak untuk menggerakkan drum, exhaust fan sebagai luaran untuk mempercepat laju aliran udara pengering, dan gearbox untuk mengatur kecepatan drum. Kemudian bahan, sini ada 2 bahan. Yang pertama itu gabah pasca panen, kemudian yang kedua gas LPG. Kemudian prosedur penelitian, di sini ada 2 tahap. Yang pertama tahap persiapan dan juga tahap pengujian. Tahap persiapan sendiri ada 2, persiapan alat dan juga persiapan bahan. Nah, persiapan alat yang memasang exhaust fan pada alat sebagai luaran udara.
kemudian memasang data logger dan termokopel sebagai pembaca temperatur juga pencatat data, kemudian memasang kompor gas dan menyambung gas LPG ke kompor gas. Kemudian tahap persiapan bahan. Persiapan bahan yaitu mengambil gabah pasca panen, menimbang gabah dengan massa 10 kg, kemudian mengecek kadar air awal gabah. Kemudian yang kedua, tahap pengujian yaitu menyalakan kompor dan diatur pada suhu 50 derajat Celcius, menghidupkan exhaust fan, menghidupkan data logger untuk mengetahui temperatur ruang pengering apakah sudah mencapai 50 atau belum. Kemudian jika suhu ruangan sudah konstan pada suhu 50 derajat Celcius, kemudian memasukkan gabah yang sudah ditimbang ke dalam drum rotari, kemudian menghidupkan motor penggerak untuk memutar drum, kemudian pengambilan sampel dilakukan pada waktu 60, 120, dan 180 menit, kemudian menimbang massa gabah dan mencatat kadar air setelah pengujian untuk mendapatkan nilai efisiensi dan laju pengeringan gabah, kemudian mengulangi langkah 1-8 untuk temperatur 60 dan 70 derajat Celcius. Kemudian pengambilan data, di sini ada 3 tabel pengambilan data. Yang pertama tabel kadar air, tabel laju pengeringan, dan juga tabel efisiensi pengeringan seperti pada slide. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.